Di sebuah kota kecil terdapat sebuah sekolah bernama Sekolah Harapan Bangsa. Sekolah ini dikenal dengan dedikasinya dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi para siswanya. Namun ada satu bagian dari sekolah ini yang sering kali terlupakan, yaitu perpustakaan sekolah. Meskipun perpustakaan ini memiliki koleksi buku yang cukup lengkap, sangat jarang siswa atau guru yang datang berkunjung. Suasana di perpustakaan selalu sepi, rak-rak buku berdebu, dan banyak buku yang tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Suatu hari, kepala sekolah, Ibu Anita, memutuskan untuk mengangkat seseorang menjadi kepala perpustakaan yang baru. Pilihan jatuh pada Pak Budi, seorang guru sejarah yang dikenal dengan ide-idenya yang kreatif. Meskipun Pak Budi tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang perpustakaan, Ibu Anita yakin bahwa Pak Budi bisa membawa perubahan positif dengan semangat dan dedikasinya. Pak Budi menerima tugas ini dengan antusias. Ia menyadari bahwa perpustakaan bisa menjadi jantung dari aktivitas belajar mengajar di sekolah. Namun ia juga paham bahwa tantangan yang dihadapinya itu tidaklah mudah. Salah satu masalah terbesar adalah bagaimana menarik minat siswa dan guru untuk datang ke perpustakaan. Untuk itu, Pak Budi memutuskan untuk mempelajari lebih dalam tentang manajemen pemasaran perpustakaan. Pak Budi memulai dengan mencoba memahami pasar perpustakaan sekolahnya. Ia berdiskusi dengan siswa, guru, dan staf sekolah untuk mengetahui apa yang mereka harapkan dari sebuah perpustakaan. Ternyata, banyak siswa yang merasa perpustakaan itu membosankan karena kurangnya variasi kegiatan dan buku-buku yang tidak menarik. Guru-guru juga merasa perpustakaan tidak relevan dengan kurikulum yang mereka ajarkan. Sampai di sini masih menyimak? Untuk pertanyaan pertama, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa saja metode yang bisa digunakan oleh Pak Budi untuk memahami kebutuhan dan keinginan pengguna perpustakaan? Baik, mari kita lanjutkan kembali ceritanya. Dengan informasi ini, Pak Budi mulai merumuskan strategi pemasaran perpustakaan yang berdasarkan kebutuhan dan keinginan pengguna potensialnya. Ia menyadari bahwa untuk menarik pengunjung, perpustakaan harus menawarkan lebih dari sekedar tempat untuk membaca buku. Pak Budi mulai dengan memperbarui koleksi buku perpustakaan. Ia mengadakan survei kecil untuk mengetahui genre buku apa yang paling diminati siswa. Ternyata, buku fiksi petualangan dan sains populer itu sangat diminati. Pak Budi kemudian bekerja sama dengan penerbit dan distributor buku untuk mendapatkan koleksi buku yang lebih menarik. Pertanyaan kedua, bagaimana Pak Budi dapat memastikan bahwa koleksi buku yang baru akan diminati oleh siswa? Mari kita lanjutkan ceritanya. Tidak hanya itu, Pak Budi juga mengembangkan berbagai layanan dan kegiatan menarik di perpustakaan. Ia mengadakan sesi membaca bersama, diskusi buku, dan lomba menulis cerita pendek. Bahkan, Pak Budi mengundang penulis lokal untuk memberikan workshop, menulis, dan berbagi pengalaman. Ia juga menyediakan sudut kreatif di perpustakaan, tempat siswa bisa menggambar, membuat kerajinan tangan, atau sekedar bersantai sambil membaca komik. Setelah produk dan layanan diperbarui, Pak Budi fokus pada promosi dan komunikasi. Ia menggunakan berbagai saluran untuk menginformasikan kegiatan perpustakaan kepada siswa dan guru. Pak Budi memasang poster dan pengumuman di papan informasi sekolah, serta menggunakan media sosial sekolah untuk menjangkau siswa dan orang tua. Untuk pertanyaan ketiga, apa saja saluran komunikasi yang efektif untuk mempromosikan kegiatan perpustakaan di sekolah? Jawaban boleh didasarkan pada video ini, boleh juga berdasarkan pengetahuan dan kreativitas Bapak Ibu sendiri. Baik, kita lanjutkan kembali.
Pak Budi juga bekerja sama dengan guru untuk memasukkan kunjungan ke perpustakaan sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar. Misalnya, guru bahasa Indonesia mengadakan sesi membaca dan diskusi di perpustakaan, sementara guru sains mengajak siswa untuk mencari informasi tambahan bagi proyek mereka. Setiap bulan, Pak Budi mengukur keberhasilan strategi pemasarannya dengan melihat jumlah pengunjung perpustakaan dan tingkat partisipasi dalam kegiatan. Ia juga mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru untuk mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Dari evaluasi ini, Pak Budi mengetahui bahwa kegiatan diskusi buku sangat populer, namun sesi membaca bersama kurang diminati. Dengan informasi ini, ia memutuskan untuk lebih fokus pada kegiatan yang memang disukai oleh para siswa, seperti diskusi buku dan juga lomba menulis. Beberapa bulan kemudian, perpustakaan Sekolah Harapan Bangsa berubah total. Suasana perpustakaan menjadi lebih hidup dan ramai dengan siswa yang datang untuk membaca, belajar, atau ikut serta dalam berbagai kegiatan. Guru-guru juga lebih sering menggunakan perpustakaan sebagai sumber belajar tambahan. Pak Budi bahkan melihat peningkatan dalam minat baca siswa dan prestasi akademis mereka. Pak Budi menyadari bahwa kunci keberhasilan manajemen pemasaran perpustakaan adalah memahami kebutuhan dan keinginan penggunanya, mengembangkan produk dan layanan yang relevan, serta melakukan promosi yang efektif. Dengan pendekatan ini, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan buku, tetapi juga pusat kegiatan dan sumber belajar yang menyenangkan dan bermanfaat bagi seluruh komunitas sekolah. Pertanyaan keempat adalah, menurut Anda, apa saja kunci keberhasilan yang ditemukan Pak Budi dalam memasarkan perpustakaan? Baik, mari kita lanjutkan kembali. Cerita tentang Pak Budi dan perpustakaan Sekolah Harapan Bangsa ini mengajarkan kita bahwa manajemen pemasaran perpustakaan bukanlah hal yang mustahil, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang khusus di bidang perpustakaan. Dengan kreativitas, dedikasi, dan pemahaman yang baik tentang kebutuhan pengguna, perpustakaan bisa diubah menjadi tempat yang menarik dan bermanfaat. Seperti yang dilakukan oleh Pak Budi, setiap kepala perpustakaan bisa membawa perubahan positif dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar manajemen pemasaran perpustakaan. Pertanyaan terakhir adalah, sebutkan dan jelaskan 3 kegiatan kreatif yang dapat Anda adakan di perpustakaan sekolah Anda untuk menarik minat siswa. Itulah tadi sebuah cerita tentang penerapan manajemen pemasaran di perpustakaan. Lalu terkait penugasan, jika Anda benar-benar menyimak, maka ada 5 pertanyaan pada video ini. Selamat mengerjakan.